Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, alhamdulillah fi hadhihi al-fursah at-thayyibah nastati'u an najtami'a marratan thaniyatan linastamira darsana fi madatil nahwi wa insyaallah sanastamiru ma qad bada'na fi hadzal kitab wa huwa kitab syarhi kitab syahri matan al-jurumiyah di Syekh Utsaimin. Wa qad bada'na fi al-liqa'il madhi fi ta'rifil kalam. Anna al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Wal an sana'tu ila aqsimil kalam. Wa qala al-muallif wa qasamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a al-ma'na. Baik. Ana awalan. Ya. Aqsamul kalami salasatun. Pembagian kalam itu ada 3. Wal hasru yahtaju ila tawqifin. Dan yang terbatas, yang simpel atau yang sedikit itu perlu adanya tauqif atau rekonsiliasi atau adanya dalil dari Al-Quran atau dari syariat. Fa'in qala qailun, jika dikatakan madalilu ala an aqsabal kalami salasatun, jika ada orang yang berkata, apa dalil bahwasanya pembagian kalam itu ada 3? Hal fil Qur'an ma yadullu ala an aqsabal kalami salasatun, apakah di dalam Al-Qur'an ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kalam itu terbagi kepada 3? Au fi sunnati ma yadullu ala an aqsabal kalami salasatun, atau dalam hadis apakah ada yang menunjukkan bahwasanya kalam itu terbagi menjadi 3? Au fil ijma'i ma yadullu ala an aqsabal kalami salasatun, ataupun dari ijma juga apakah ada yang menunjukkan bahwasanya kalam itu terbagi menjadi 3? Au fil qiyas ma yadullu ala an aqsabal kalami salasatun, atau di dalam qiyas ada yang menunjukkan bahwasanya kalam itu menjadi 3. Jadi kalau ada kata dalam bahasa yang simpel, yang singkat, itu perlu adanya dalil. Maka ada orang yang mengatakan, apa dalilnya bahwasanya kalam itu terbagi 3? Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, qulna laisa fil kitab wala fis sunnati wala fil ijma' wala qiyas. Tidak ada dalil di dalam Al-Qur'an ataupun hadis ataupun ijma dan qiyas yang menunjukkan bahwasanya kalam itu terbagi 3. Kenapa? Lianna hadhil adillata inna nahtaju ilaiha fi itsbat ahkam syar'iyyah. Yang harus ada dalil dari Al-Qur'an, sunnah, qiyas ataupun ijma itu adalah ketika kita mengisbatkan atau menetapkan ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariah. Sedangkan amman nahwu adapun ilmu nahwu itu tidak perlu adanya dalil dari Al-Quran, hadis, sunnah, ijma ataupun qiyas. Nah, lakin lil ulama dalilun ala iswari ahkamihi fi farasatin. Tapi para ulama ada dalilnya, ada landasannya. Kenapa kalam itu terbagi kepada 3? Wa huwa at-tatabbu wal istiqra. Apa dalil para ulama bahwasanya kalam itu terbagi 3? At-tatabbu,
para ulama melalui pengamatan, adanya pengamatan ataupun ya mengikuti sesuatu dari yang sudah ada gitu, dari Al-Quran, dari hadis ataupun dari apa, para ulama mengikutinya melalui pengamatan. Wal istiqra, dan pembacaan yang banyak. Yakni yaitu annal ulama rahimahumullah tatabba'u kalam al-Arabi fawajadu annahu la yakhruju an hadhihi al-aqsam thalatha. Jadi para ulama itu punya landasan bahwasanya kalam itu terbagi kepada 3 karena para ulama menemukan melalui bacaan-bacaannya, melalui pengamatannya dalam konteks bahasa Arab itu tidak lepas dari 3 hal ini, 3 macam ini. Yang pertama, ismun wa fi'lun wa harfun. Melihat ke dalam Al-Quran, di dalamnya hanya ada 3, entah itu isim, entah itu fi'il ataupun harf. Lihat ke dalam hadis, para ulama melihat ya hanya ada 3 juga, isim, fi'il, harf. Ijma ataupun qiyas ya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan dalam Al-Quran maupun hadis secara dalilnya bahwasanya kalam itu terbagi 3. Tapi landasan kalam terbagi 3 adalah para ulama melihat, mengamati, membaca dari Al-Quran, dari hadis bahwasanya di dalam itu hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, harf, yang itu merupakan pembagian. Nah, kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan, fa in qultu sah wa huwa ismun fi'lin. Nah, kalau ada yang ngomong sah itu adalah isim fi'il, isim tetapi berbentuk fi'il. Bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Ai innahu la yakhruju an kaunihi isman. Nah, jadi kalau kita mengambil satu kata dalam Al-Quran, lihat, ya, satu kata itu tidak akan lepas dari 3 ini, entah itu isim, entah itu fi'il, entah itu harf. Nah, jadi ini sok ini tidak akan lepas dari yang namanya isim, dan isim itu terbagi 2. Fal ismu yashmalul ismal khalis wal ismal fi'li. Dan isim itu ada yang isim benar-benar isim, ada juga isim fi'il. Bentuknya isim tetapi memiliki makna fi'il, seperti isim maknanya memerintah, bentuknya isim tapi maknanya ada perintahnya. Nah itu. Jadi pembagian kalam itu ada 3, isim, fi'il, harf. Tidak ada dalil di dalam Al-Quran atau hadis, tapi landasannya adalah atau dalilnya adalah para ulama membaca, menelaah dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Wal mu'allifu rahimahullah nazron li kauni kitabihi mukhtasaran. Nah, kata Syekh Utsaimin, kenapa imam yang menulis kitab judulnya itu, yaitu Imam Aswan Haji, nulisnya pendek? Al-kalamu wa aqsamuhu salasatu ismun wa fi'lun wa harfun. Mukhtasaran, singkat, walil mubtadi'ina lam yahuddal isma bismihil khasis. Nah, bagi para pemula itu nantinya tidak akan tahu isim itu benar isim kayak gimana, secara khususnya isim itu kayak gimana, cuma tahu pembagiannya cuma 3, isim, fi'il, harf, udah gitu aja. Nah, nanti dijelasin kenapa kok pendek. Nah, kalau kita berbicara pengertian makna dari isim, fal ismu masalan ba'dun nahwiyyin yaqul. Nah, ini pengertian dari isim adalah yang huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtaradin bi ahadil azminatil thalatha. Isim itu adalah ma dalla ala ma'nan, sesuatu yang menunjukkan kepada suatu makna fi nafsihi, di dalam dirinya. Jadi dirinya itu menunjukkan makna
ghairi muqattaranin, tidak adanya keterikatan bi ahadil azminatis salasah, tidak adanya keterikatan dengan waktu yang tiga. Apa itu waktu yang tiga? Nanti kita jelasin ketika membahas tentang pengertian dari fi'il. Jadi isim itu adalah kata yang memiliki makna dan dalam dirinya dan tidak terikat dengan waktu, sekarang, nanti, ataupun kapan. Tidak ada ikatannya. Dan kalau kita artikan isim itu adalah kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris adalah noun, isim. Kemudian kalau fi'il, wal fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqattaranin bi ahadil azminatis salasah. Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, sesuatu yang menunjukkan kepada suatu makna di dalam dirinya. Jadi fi'il itu dirinya sudah punya makna, muqattaranin, terikat, ada kaitannya di ahadil azminatis salasah, dengan waktu yang tiga. Nah, fi'il itu terbagi kepada tiga sesuai dengan pembagian waktunya. Yang pertama, al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Nah, fi'il madhi ini adalah fi'il yang memiliki makna di dalam dirinya dan menunjukkan kepada makna yang sudah lalu, lampau, madiyah, sudah lampau. Nah, fa'indalat tilkal kalimah ala zamanin madhi fahiya al-fi'lul madhi. Jadi makna yang memiliki suatu kata yang memiliki makna dan menunjukkan kepada makna yang sudah lalu, maka itu fi'il madhi. Yang kedua, fa'indalat ala zamanin yahtamilul hal wal istiqbal fahiya fi'lul mudhari'. Nah, yang kedua, fi'il itu yang keduanya adalah kata yang punya makna di dalam dirinya, kemudian terikat atau ada hubungannya dengan waktu sekarang dan yang akan datang. Hal sekarang dan yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris itu dibagi. Kalau dalam bahasa Arab digabung. Kalau dalam bahasa Inggris ada present dan future. Tapi dalam bahasa Arab digabung jadi satu. Fi'il mudhari', al-fi'lul mudhari'. Sekarang dan akan datang digabung. Kalau bahasa Inggris dipisah. Ada yang present dan ada yang future. Dan ketiga, fi'il yang ketiga adalah wa in dallat 'ala talab syai'in fil mustaqbal fa hiya fi'lul amri. Dan yang ketiga adalah fi'il yang meminta untuk mengerjakan sesuatu di waktu yang akan datang. Waktunya yang akan datang itu dinamakan fi'il amr. Jadi waktu yang tiga tadi adalah waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu tiga waktu. Jadi kalau isim kata yang tidak terikat dengan waktu tapi punya makna, tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'il kata yang memiliki makna dan terikat dengan waktu yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Itu untuk pengertian dari fi'il. Ya, pengertian ini diambil dari kitab Mukhtasar Jiddan Syarah Matan Dunia. Dan yang ketiga, wal harfu, pengertiannya adalah ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi wa innama yudharu ma'nahu fi ghairihi. Dan kalau harf adalah ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi, kata yang tidak punya makna di dalam dirinya. Wa innama yudharu ma'nahu fi ghairihi, akan tetapi maknanya keluar, maknanya ada maknanya ketika bersambung dengan yang lain. Kalau sendirian dia tidak punya makna, nggak paham orang. Tapi ketika dia bersambung dengan yang lain, akan terbentuklah suatu makna. Itu kalau harf. Lakin hadza bil haqiqati ma'subatihi 'ala mubtadi faidatuhu qalilah. Nah, kalau misalkan kitab Jurmiyah ini dipanjangin seperti itu, bagi para pemula itu akan susah memahami. Makanya
Jurmiyah ini simple, mukhtasar, singkat. Nah, amma ta'rifu bil alamah, adapun pengertiannya melalui simbol, akasamu salah satu langsung. Itu akan memudahkan ashalul mubtadi, itu akan lebih mudah bagi para pemula. Nah itu jadi kenapa Imam Musan Haji itu langsung akasamu salah satu. Kemudian li'anna al-hurufa minha apa? Sama Ali. Ini nanti ya. Sama Ali. Lianna lahu minha syai'un la ma'na lahu wa minha syai'un lahu ma'na. Nah, kita membahas huruf yang dulu. Huruf terbagi dua. Syai'un la ma'na lahu, ada yang tidak ada maknanya. Wa minha syai'un lahu ma'na. Mau mana? Hah? Ntar dulu, sama ambil dulu. Sama ambil dulu. Main mobil. Nah, jadi huruf itu ada dua, ada yang makna, ada yang memiliki makna. Sudah ada maknanya, ada juga yang tidak ada maknanya. Pemasalan al, huruf al, alif lam. Contoh alif lam. Nanti, nanti ya. Itu main mobil dulu, main mobil. Di sini. Itu main mobil dulu ya. Main mobil dulu ya. Ya, contoh al, huruf al. Fi qaulika al-qamara. Apa? Hah? Ini pulpen nih. Ini surat-surat di situ. Tuh, kertas tuh. Ya, huruf al fi qaulika al-qamara harfun. Bukan kejedot. Aduh, ya Allah. Nih, surat-surat di sini. Sakit nggak? Enggak. Pegangnya di sini. Nah. Li'anna al-isma huwa kalimatul qamar. Nah, untuk al ini adalah huruf, sedangkan qamarun adalah isim. Kalau misalkan ini dipisah, maka ini huruf, ini isim. Maka kalau Allah Ta'ala tabarakal-ladzi ja'ala fis samai apa? Iya, sudah. Burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamarun munira. Nah, di dalam ayat ini qamaron tanpa adanya alif lam. Udah itu tuh pakai yang itu. Ya udah. Ya, faqamar dual ism. Qamar itu adalah isim. Idza qulta al-qamar, ya. Fa'al la makna laha fi dzatiha. Al ini tidak memiliki makna dalam dirinya, dalam zatnya.
Fala afadatil istifhaman. Kenapa? Nah, tidak ada makna istifham wala afadat tahqiqan ataupun makna secara tahqiq secara zahir di dalam diri al. Wala afadat syai'an dan tidak ada makna apapun. Fahiya idzan harfun la ya'ti li ma'nan. Maka al ini huruf yang tidak memiliki makna. Wa qad naqul dan terkadang apa? Iya nanti dulu ya. Dan al itu tadi dibilang bahwasanya huruf itu ada sama dulu ya. Boleh. Sama dulu ya. Dadah. Ya, jadi huruf itu ada yang memiliki makna, ada yang tidak memiliki makna. Al ini pada suatu waktu dia tidak memiliki makna, tapi dalam waktu yang lain, qadnaqul terkadang dia itu punya makna. Kapan? Bal dia harfun jali makna. Bahkan dia tapi dia itu bisa jadi huruf yang memiliki makna. Idza ja'at lil ahdi az-zihni wa fil ahdi az-zikri. Oke, al ini terbagi kepada dua macam. Al-ta'rif. Ya, ini disebut al-ta'rif. Al-ta'rif itu terbagi kepada dua macam. Yang pertama, al-ta'rif al-ahdi. Al-ahdi. Pertama, al-ahdi. Apa maksudnya? Untuk ikrar. Yaitu alif lam yang digunakan untuk ikrar. Dan yang kedua, al-jinsi. Yang kedua adalah al-jinsi. Ya, ini untuk ini. Nah, al-ahdi ini ta'rif al-ahdi yaitu yang menyatakan pada suatu hal tertentu karena sudah dapat dimengerti. Jenis al ini dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, al-ahdi al-zikri. Yang pertama, zikri. Maksudnya adalah ketika alif lam itu digunakan memiliki makna bahwasanya kata yang ada alif lamnya itu sudah dimengerti sebab telah disebutkan Zakaria itu kan menyebutkan. Jadi ketika kata itu digunakan alif lam dia sudah dimengerti karena sudah disebutkan pada sebelumnya. Contohnya laqaitu rajulan Fa'akramtur rajula. Nah, laqaitu rajulan. Rajul ini sebagai maf'ul. Yang pertama rajulan, yang kedua fa'akramtur rajula. Nah, yang kedua ditambahin ar-rajula. Nah, alif lam ini adalah al-ahdi al-zikri. Alif lam yang masuk kepada al-ahdi yang menyatakan sesuatu tertentu, al-zikri dapat dipahami karena sudah disebutkan sebelumnya. Al-zikri. Yang kedua, az-zihni. Az-zihni. Al-ahdi az-zihni. Kata tersebut ada alif lamnya dan dapat dimengerti karena sudah tertancap di hati atau di otak. Jadi otak itu sudah tahu, oh kata ini pakai alif lam, maknanya adalah ini. Contohnya, izhuma fil ghor. Izhuma fil ghor, al-ghor. Alif lam ini digunakan untuk ghor. Al-ghor itu kan gua. Ini ayat ini mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang melaksanakan hijrah dan dalam perjalanan beliau dan sahabatnya
ini dulu bukan mampir, ngumpet di sebuah gua yang bernama Gua Sur. Nah, dalam ayatnya idhuma fil ghor. Alif lam ini meskipun kita nggak tahu gua apa ini, tapi dalam otak kita, dalam hati kita sudah tertancap, maknanya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di Gua Sur. Nah, jadi al-ahdi al-jismi, alif lam yang dinyatakan dan dapat dimengerti karena sudah tertanam di dalam otak maksudnya. Yang ketiga al-hadari. Al-hadari adalah al-ta'rif yang bisa diketahui sebab perkaranya yang ditunjukkan tadi ada di hadapan mukhatab. Nah, kalau al-hadari adalah alif lam yang digunakan kepada suatu isim yang ada di hadapan dia gitu, yang ada nampak di hadapan mukhatab, si pembicara. Contohnya aglikil bab, al-bab. Jadi aglikil bab, tutup pintu itu. Nah, al ini adalah al-ahdi al-hadari. Jadi udah nampak tuh, kelihatan si pintunya. Aglik al-bab. Jadi pintunya sudah ketahuan. Jadi al itu yang pertama al-ahdi, dan al-ahdi terbagi tiga, az-zikri, az-zihni, dan al-hadari. Kemudian jenis al yang kedua adalah al-jinsi. Alif lam yang digunakan untuk menunjukkan jenis. Nah, adapun al-jinsi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-istighraq al-jinsi lil istighraq, untuk secara menyeluruh gitu, istighraq. Kalau dalam air, istighraq itu dalam. Jadi maknanya mendalam, menyeluruh. Biasanya ini istighraq ini digunakan dalam kalimat yang bisa ditambahkan kata kullu. Contohnya innal insana. Nah, itu ada alif lam di kata insan. Nah, bisa ditambahkan dengan kullu, inna kullal insan. Nah, istighraq ini dua, ada istighraq hakikotan dan istighraq majazan. Istighraq hakikotan ya tadi yang dapat ditambahin lafaz kullu, artinya menyeluruh. Kalau istighraq majazan biasanya digunakan untuk mencakup jenis sifat dalam rangka berlebihan dalam memuji. Itu al-jinsi pertama istighraq. Istighraq. Kemudian yang kedua, al-jinsi ta'rif al-haqiqah. Ya, ta'rif al-haqiqah adalah alif lam ta'rif yang berfungsi untuk menyatakan hakikat atau karakter isim jenis yang dimasuki oleh alif lam. Jadi alif lamnya ini digunakan untuk menyatakan karakter dari isim tersebut. Contohnya ar-rajulu. Nah, ini menyatakan bahwasanya menunjukkan karakter laki-laki. Al ini di sini. Ar-rajulu khairun minal mar'ati. Nah, itu jadi alif lamnya digunakan untuk menyatakan karakter atau jenis dari isim tersebut. Nah, tarif al-haqiqah ini juga disebut dengan al-mahiyah ataupun al-qami'iyah. Nah, antara kedua ini, al-ahdi dan al-jinsi, kalau al-jinsi ini secara makna adalah nakirah. Kita tahu al ini kan tandanya ma'rifat.
ma'rifah itu sesuatu yang sudah diketahui, sedangkan nakirah sesuatu yang belum diketahui. Nah, secara makna al-jinsi ini adalah nakirah, masih nakirah. Kenapa? Belum diketahui. Contoh ar-rajulu. Ar-rajulu yang mana? Laki-laki yang mana? Sedangkan kalau kalau yang ini udah pasti ketahuan. Laqaitu rajulan fa akramtuhu rajulan. Nah, al-jins ini meskipun dia memiliki tanda ma'rifah, tetapi secara makna masih nakirah. Gitu. Jadi al ini selain dia itu tidak memiliki makna, harfun la ma'na lahu, dia juga memiliki makna. Ja'ali makna. Kapan? Ketika dia ini al-ahdi, baik az-zikri ataupun az-zikri. Itu. Kemudian kita kembali lagi kita syarah dunia. Wa kalimatu qad, dan kata qad atau ya kata qad mukawwanatun minal qaf wad dal. Dan qaf adalah kata yang terdiri dari huruf qaf dan dal. Wal qaf wahdaha laysat harfan. Jadi qad ini terdiri dari huruf qaf dan dal. Nah, huruf qaf ini, huruf qaf sendirian itu bukan suatu huruf. Laisat harfan. Wadal laisat harfan juga menurut ilmu nahwu. Li'annaha lam ta'ti li ma'nan, karena qaf tidak ada maknanya, dal juga tidak ada maknanya. Qad jami'an harfun, kalau misalkan qad secara keseluruhan itu adalah huruf. Huruf karena memiliki makna. Li'annaha ja'at li makna. Wa hiya harfu tahqiq, yaitu harfu tahqiq. Apa itu harfu tahqiq? Harfu tahqiq itu adalah huruf yang memiliki arti sungguh-sungguh. Nah, qad juga ini qad terbagi kepada 3 jenis. Jadi qad itu terbagi kepada 3 jenis, yaitu isim fi'il, yang kedua yaitu isim, yang ketiga yaitu huruf. Jadi qad ini ada 3 jenis, ada isim fi'il, ada isim, ada sebagai huruf. Jadi qad itu ada sebagai isim fi'il, lafadznya isim tapi memiliki makna fi'il, ada yang isim. Jadi qad itu sebagai isim, ada yang huruf. Qad itu adalah huruf. Nah, apa maksudnya? Kalau yang pertama, qad sebagai isim fi'il, dia itu ada yang isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, dan ada juga isim fi'il amr. Contoh, qad ka. Nah, ini adalah isim fi'il. Kalau misalkan dia sebagai isim fi'il madhi, maka artinya adalah kafaka, cukup untukmu. Kafaka. Kalau isim fi'il mudhari, yakfika. Dan kalau isim fi'il amr, iktafi. Nah, itu isim fi'il madhi, mudhari, dan amr. Kemudian qad juga sebagai isim. Qad sebagai isim. Ya, qad sebagai isim maknanya adalah hasbun, cukup. Hasiba yahsabu, cukup. Maknanya cukup. Kalau misalkan qad sebagai isim. Contoh, qad khalidin dinarin. Cukup untuk Khalid 1 dinar. Qad khalidin dinarin. Ya, qadnya sebagai isim mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada wa huwa mudhaf, khalidin mudhaf ilaih wa huwa majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Dinarun khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jadi qad yang kedua adalah sebagai isim.
Dan yang ketiga yang sedang kita bahas adalah sebagai huruf. Kode sebagai huruf. Nah, kode sebagai huruf ini huruf mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Kode. Mabni atas sukun. La mahalla laha minal i'rab. Dalam i'rab tidak ada tempat. Tidak ada tempatnya dalam i'rab. La yadkhulu illa 'ala al-fi'lil mutasarrif. Nah, kode ini, kode sebagai huruf itu hanya masuk kepada fi'il yang mutasarrif. Fi'il yang mutasarrif bukan fi'il yang jamid. Kalau mutasarrif itu yang bisa berubah-ubah, sedangkan fi'il yang jamid adalah fi'il yang tidak bisa berubah terus seperti itu. Contohnya seperti fi'il jamid itu ya, jadi fi'il yang mutasarrif, fi'il yang bisa berubah-ubah. Dan juga al-khabari yang fi'il-fi'il yang bisa menyatakan kabar. Baik itu musbat atau manfi, al-mujarrad minan nawasibi wal jawazim. Nah, kemudian kode sebagai harf ini memiliki 4 makna. Kode dengan sebagai huruf memiliki 4 makna. Makna yang pertama adalah at-tawaqqu'u. At-tawaqqu'u maksudnya adalah memiliki arti pengharapan. Nah, ini kode ini ketika memiliki makna tawaqqu'u masuknya ke dalam fi'il, masuk kepada al-fi'lul mudhari'. Masuknya ke dalam fi'il mudhari'. Contoh, qad ya'udul muhajiru. Qad ya'udul muhajiru. Ya, memiliki arti pengharapan. Kadang juga dalam dalam qomat ada tuh qad masuk ke dalam fi'il madi. Qad qomatis shalah, ini termasuk maknanya at-tawaqqu'u. Kenapa? Li'anna al-musallin yantaziruna dzalika minal muadzin. Mereka menunggu juga, berharap datang dari muadzin atau yang iqamah. Jadi huruf yang kode sebagai huruf memiliki arti yang pertama adalah at-tawaqqu'u. Artinya pengharapan. Berandai-andai kayak gitu. Yang kedua, at-tahqiq. Yang kedua, makna dari kode adalah at-tahqiq. Oh, ini pengharapan. Kalau at-tahqiq artinya adalah sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nah, kalau ini masuknya ke dalam fi'il mudhari' atau fi'il madhi, masuk ke dalam fi'il madhi. Masuk ke dalam fi'il madhi, contohnya qad 'ada Khalidun, sungguh telah kembali Khalid. Dan dalam ayat ada yang masuk ke dalam fi'il mudhari', contohnya qad ya'lamu ma antum 'alaihi. Artinya memiliki kata sungguh. Yang ketiga, qad ini memiliki arti at-ta'lil. At-ta'lil, at-tawaqqu'u, at-tahqiq, at-ta'lil, atau memiliki makna terkadang. Masuknya ke dalam fi'il mudhari'. Ya, masuk ke dalam fi'il mudhari', artinya terkadang. Contoh, qad yasduqul kadzub, terkadang benar orang yang sering berbohong. Ya, qad artinya memiliki arti kadang-kadang kalau masuk ke dalam fi'il mudhari'. Kalau qad masuk ke dalam fi'il madhi, artinya adalah sungguh. Kalau ke dalam fi'il mudhari' kadang-kadang. Dan yang ketiga,
ada 5. Yang ketiga, yang keempat at-taksir. At-taksir artinya banyak atau sering. Yang kelima, takrib. Takribul madhi minal hal. Ya, mendekatkan yang lalu kepada yang sekarang gitu. Jadi kalau fi'il madhi itu kan artinya sudah lampau. Dengan adanya qad, jadi maknanya itu yang lalu itu ditarik jadi seakan-akan yang akan datang atau sekarang gitu. Contohnya qad safara Khalidun, aisa farfil madhi al-qarib. Jadi dekat gitu. Jadi takribul madhi min al-halta. Jadi qad itu sebagai isim fi'il ada, kadang-kadang sebagai isim juga ada, dan yang ketiga sebagai huruf. Dan qad yang sebagai huruf memiliki 5 makna. Yang pertama at-tawaqqu, artinya pengharapan. Yang kedua at-tahqiq, artinya sungguh-sungguh dan masuk ke dalam fi'il madhi. Kemudian yang ketiga at-ta'lil, memiliki arti terkadang, kadang-kadang, masuk ke dalam fi'il mudhari'. Dan yang kelima at-taksir, banyak atau sering, ya bisa masuk ke dalam fi'il mudhari' atau fi'il madhi. Yang kelima takribul madhi minal hal, itu qad. Ya, kita lanjut bukunya. Ya, idzan al-huruful lati tatakawwanu minhal kalimah laysat minal kalam. Nah, jadi huruf-huruf yang ada di titik qaf dan dal itu bukanlah sebuah kalam. Li'anna al-huruf lam ya'ti li makna, karena huruf-hurufnya tidak ada maknanya. Tapi kalau misalkan sudah menjadi suatu kumpulan kalimat itu ada maknanya, maka disebut kalam. Wa kalimatu zaid tatakawwanu min zai wa ya wa dal. Saya bacanya. Nah, zaid itu terdiri dari zai, ya dan dal. Fa zayu laysat harfan fil istilah, dan huruf zai itu bukanlah huruf dalam istilah nahwu. Li'annaha lam ta'ti li ma'na, karena dia tidak ada maknanya. Wal ya fi zaidin laysat harfan fil istilah, huruf ya ini juga sama, bukan huruf dalam istilah nahwu. Li'annaha lam ta'ti li ma'na, karena dia juga tidak ada maknanya. Wadal fi zaid laysat harfan fil istilah, li'annaha lam ta'ti li ma'na, begitupun dengan huruf dalnya. Kemudian wataqulu Salim, fahadha ismun fi arba'ati hurufin, fihi arba'atu hurufin. Salim itu adalah isim yang terdiri dari 4 huruf, yaitu sin, alif, lam, mim. Fasin laysat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'na, sin bukan huruf karena tidak ada maknanya. Wal alif laysat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'na, begitu pun dengan alif. Wal lam laysat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'na, begitupun dengan lam tidak ada maknanya. Wal mim laysat harfan li'annaha lam ta'ti li ma'na, begitupun dengan mim bukanlah suatu huruf menurut istilah ilmu nahwu karena tidak ada maknanya. Nah, akan tetapi ketika dipecah, walakinna sin qad takunu harfan, tapi huruf sin itu kadang-kadang ada maknanya atau termasuk pada huruf fi ghairi hadzal tarkib, selain di kata salim itu. Misal saya qum zaidun akan berdiri zaid. Fasinu huna harfun. Nah, di sini sin di sini termasuk pada huruf. Li'annaha ja'at li makna, karena sin yang di sini ada maknanya. Wa huwa at-tanfis, yaitu at-tanfis. Nah, sin itu huruf tanfis. Maknanya apa huruf tanfis? Huruf
yang memiliki makna akan, tetapi waktunya dekat. Berbeda dengan saufa. At-tasbih yang memiliki makna akan, tetapi maknanya jauh. Nah, huruf tanbih sin itu memiliki makna huruf tanbih wal istiqbal. Tapi maknanya dekat. Nah, wa kadzalika alifu, begitu juga alif. Tadi kata salim kan salim. Waktunya habis, dikit lagi. Tadi ada gangguan. Huruf sin tadi bisa ada maknanya, bisa termasuk huruf dengan ada maknanya, wa huwa at-tanbih. Alif juga di lain waktu dia juga ada maknanya, termasuk pada huruf. Apa? Harful istifham, huruf istifham. Kemudian lam juga di lain waktu dia termasuk huruf, ada maknanya. Apa? Harfu jar, huruf jar. Contohnya al-malu li Zaidin. Dan mim dalam waktu yang lain dia juga termasuk huruf karena ada maknanya, yaitu zalat alal jam'i yang menunjukkan pada jamak. Contoh hum. Mim ini adalah tanda jamak. Wa ala kulli hal yajibu an na'rifa anna qawluhu harfun jari ma'na yaktib bihi al-huruf allati lam ta'ti li ma'nan bal huwa min biniyatil kalimah misal sin fi salim wal lam fi aidan badal fi zaid wal ha fi muhammad. Thumma dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi ma yali alamat al-ism hatta idza wajadta hadhihi al-alamat arafna annahu ismun. Ya, jadi kita hari ini menjelaskan waqlamun salah satu ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi pembagian isim itu ada tiga, yaitu pembagian kalam itu ada tiga, yaitu isim, fi'il dan harf dan huruf. Isim adalah kata yang memiliki arti di dalam dirinya dan tidak ada kaitannya dengan waktu, sedangkan fi'il suatu kata yang memiliki makna dalam dirinya dan terikat dengan waktu yang tiga, yaitu al-hal yang sekarang, al-madi yang lalu, al-mustaqbal yang akan datang. Dan huruf malaika lahu ma'nan fi nafsihi, huruf adalah sesuatu yang tidak memiliki makna sendiri kecuali bergabung dengan yang lain. Nah, itu untuk kali ini pembahasan kali ini cukup sekian. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil faidah dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Syukron ala husni istimaikum wal afwu minkum wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.